A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Syukur luar biasa, sore ini kita jumpa di vlognya Ustadz Aji yang alhamdulillah Ustadz Aji Official ini sudah mengudara dari setahun yang lalu, dan alhamdulillah hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk bersua dengan beliau, dan mudah-mudahan sore ini beliau dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dalam kebahagiaan lahir batin, dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan umat yang memang hari ini adalah forumnya untuk jamaah bertanya, Ustadz Aji menjawab di officialnya Ustadz Azi. Ya, kita sapa langsung Ustadz Azinya. Assalamualaikum Ustadz Azi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah, Ustaz Maman ya. Lama ya tak jumpa. Lama tak jumpa. Mudah-mudahan semuanya tetap istiqomah di jalan yang sudah kita pilih gitu ya. Karena memang istiqomah itu berat ya Ustadz ya. Betul, istiqomah itu memang manifestasi keimanan. Masya Allah gitu ya. Iya, kalau dibicarakan mengenai hijrah itu mudah, hijrah itu. Tapi istiqomah itu berat ternyata ya. Dan Masya Allah, kalau tidak bertemu dengan orang-orang spesial untuk bisa menguatkan kita dalam keistiqomahan itu sulit sekali bertahan dalam keistiqomahan Ustadz ya. Apalagi di zaman sekarang Ustadz. Betul, jadi intinya adalah kalau kebaikan itu memang selalu dihadapkan dengan cobaan, ujian, tantangan gitu ya. Nah, sedangkan kejelekan mah nggak usah gitu ya. Nggak dihadapi itu semua gitu. Iya. Jadi istiqomah itu tadi, kenapa kita mesti istiqomah? Ya satu diantaranya ya ilmu ya. Harus memiliki ilmu. Kemudian tadi betul dengan siapa kita gaul, terus kepada siapa juga kita bertanya. Itu penting ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan ke ahlinya gitu. Sekalipun media sosial banyak, tapi tetap gitu ya, kita nanya ke ahli ilmu itu menjadi kewajiban. Supaya jadi istilahnya mendapatkan sanad keilmuannya pun betul gitu ya. Kalau di YouTube, belajar di YouTube gimana gitu ya. Tapi kita ngomong-ngomong juga akan disampaikan atau udarakan di YouTube juga nih, gitu ya Ustadz Azim. Makanya silahkan bagi pendengar ya atau yang melihat, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Pertanyaan-pertanyaan apapun boleh disampaikan di official Ustadz Azi ini untuk pertanyaan-pertanyaan seputar fikih boleh, ya muamalah boleh, fikih sholat boleh, siasiyun boleh, ya jadi apapun yang mengalami problematika dalam kehidupan. Karena memang kehidupan hari ini begitu ruwet ya Ustadz Aziz. Kita itu politiknya carut marut, ekonominya carut marut, pergaulan masyarakatnya carut marut, pendidikannya carut marut. Belum lagi tentang kesehatan yang hari ini makin hari makin mahal dan makin bikin bingung gitu kan. Ini juga problem yang harus dicari solusinya. Karena hari semua sehat ya. Amin. Tidak kena stroke Ustadz. Hari ini banyak orang kena stroke Ustadz. Karena kepikiran terus, banyak masalah yang numpuk akhirnya seperti itu gitu. Nah itu yang seperti saya katakan tadi nih Ustadz, ya saya ingatkan kembali sekali lagi ya, bagi antum, bagi anda yang mau bertanya, jamaah bertanya dan Ustadz Aji nanti akan menjawab, silahkan di bawah ini akan tertera nomor telepon, nomor WhatsApp yang akan anda bisa hubungi untuk dimaksimalkan untuk pertanyaan-pertanyaan sehingga nanti kita bisa on-kan di sini bagaimana hidup anda supaya lebih mudah. Kalau anda hari ini tidak memiliki peta gitu ya, yang sesungguhnya bingung, bingung mau kemana arahnya, mau mudik aja sekarang bingung, petanya soalnya sudah ditutup di sana di sini, akan harus kan menghadapi itu Ustadz, yang tidak boleh mudik kalau nggak punya peta, nepi ka lembur jika nama gitunya, balik lagi putar lagi gitu. Duit udah dikumpulin setahun gak jadi mudik, sedih rasanya, orang tuanya jadi sedih gitu. Iya Ustadz, membicarakan mengenai ini problem banyak sekali gitu ya. Silakan sebenarnya gitu ya, Islam itu sehingga menjadi solutif atau solusi bagi umat itu harus dipandangnya dari sudut mana dulu supaya menjadi pengetahuan bagi masyarakat bahwa Islam itu adalah satu solusi gitu. Baik, begini ya. Jadi menjadikan Islam sebagai solusi, ya yang pertama adalah satu, kita mesti meyakini bahwa Islam ini adalah datang dari Allah. Ini penting, sebab Allah adalah zat yang menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan. Maka ketika manusia punya masalah, yang paling tahu masalah itu siapa? Loh, yang menciptakannya begitu ya.
Maka kalau kita bicara Islam itu dari mulai yang global sampai yang paling rinci, yang paling kecil ada jawabannya gitu. Itu satu ya. Jadi dengan melihat bahwa bagaimana Islam itu ada din ya, din ajaran yang sempurna, ajaran yang paling istimewa, itu wajib kita yakini begitu. Itu satu. Yang kedua adalah ya kita imani. Gitu. Coba kalimatnya begini ya. Kita bedah sedikit ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Quran yang kita baca, yang ada di hadapan kita itu tidak sedikit pun mengandung keraguan. Jadi informasi yang ada di dalamnya semua mendatangkan keyakinan. Nah, dia otomatis akan jadi petunjuk kalau diimani, kalau diyakini. Ya, maka apapun informasi berita yang sampai ke handphone kita, yang kita baca, apapun itu akan jadi ilmu kalau kita percaya. Ya contoh misalnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un dalam WhatsApp kita. Nah, kalau kita mendapatkan info itu nggak percaya, oh jangan-jangan ini bohong, hoax dan lain-lain, jangan jadi apa-apa. Ya, nah maka setiap informasi itu akan menjadi petunjuk. Nah, ya, menjadi solusi dalam hidup jika diimani. Kita percaya betul tanpa ada sedikit pun keraguan di sana. Nah, kalau saat ini umat Islam dapat suatu nikmat Islam yang begitu istimewa dari Allah gitu ya, ajaran yang sangat komprehensif, tapi ya, si pelakunya ya kemudian juga manusianya tidak percaya, maka bagaimana jadi petunjuk? Yang mudahnya begini, Ustaz Maman, kalau kita mau ke suatu tempat, kita pasang Google Map misalnya gitu ya, di sana kan dipandu sampai beloknya, kemana jalannya, itu sampai kita ini akan sampai tujuan gitu ya. Nah, kalau pas kita pasang tuh aplikasi, kemudian tiba-tiba kita nggak percaya suruh belok kanan, ya, itu nggak bakal sampai. Gitu. Kenapa? Sebab dia tidak mengikuti jalannya. Nah, itulah sebut dengan syariat Islam itu adalah jalan yang wajib kita tempuh dan wajib kita ikuti. Mapnya begitu. Kalau kita ke Bandung dari sini, Bandungnya kelihatan nggak? Nggak kelihatan, gitu. Tapi ikuti jalannya nanti apa? Ketemu sampai. Nyampe. Begitu. Nah, itu yang disebut dengan Islam itu rahmatan lil alamin, Islam solusi atas segala problematika kehidupan manusia. Itu akan jadi petunjuk otomatis kalau manusia yakin, percaya dengan ajaran Islam. Jadi modal utamanya ini iman, Ustaz. Oh iya, iman. Itu fondasi sekali iman ini. Ya. Jadi begini, kalau kita percaya kepada Allah, Allah tidak akan mengkhianati. Allah tidak akan mengingkari janji. Kalau kita iman, artinya percaya dalam konteks bahasa ke manusia, ya manusia begitu ya. Ada yang amanah, ada yang tidak amanah, apa alias khianat. Kenapa sih kamu ketipu? Ya, terlalu iman. Iya, terlalu percaya dengan ke manusia begitu. Manusia itu ya tadi, kalau dikasih kepercayaan dia ada yang khianat, ada yang amanah. Maka la imana liman la amanatalah, kata Allah, kata Rasul begitu. Tidak dikatakan orang yang beriman kalau dia enggak amanah. Maka amanah ini adalah ya, identitas keimanan begitu. Nah, kalau ke manusia mah begitu mengecewakan. Allah mah enggak mungkin. Allah enggak mungkin mengkhianati manusia. Tadi mengingkari manusia apa yang sudah dijanjikannya. Masya Allah. Jadi ketika Allah menjanjikan akan disediakan surga seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang bersegera minta ampunan di 10 hari terakhir Ramadan. Masya Allah ya. Akan masukin ya. Iya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini harus bersegera kepada ampunannya Allah. Dengan kita berharap mendapatkan Lailatul Qadar misalnya gitu ya. Nah, ini kan modal iman. Kalau tidak modalnya iman, ya sudah, kalau nggak begitu capek teh ya, sibuk teh ya, begitu ya, apalagi lesu, capek, segala macam tidak akan dimaksimalkan gitu. Betul. Ini Masya Allah. Sementara kita menginginkan bahagia dunia, bahagia akhirat, modalnya dengan iman. Iya. Kalau iman yang nggak ada, iman itu modal segala-galanya. Jadi penting menempatkan siapa kita di hadapan Allah. Itu penting ya. Kalau Allah sih sebetulnya sudah pasti gitu ya. Allah itu adalah Rabbun Nas tadi kan, Malikin Nas, Ilahin Nas, rajanya manusia. Ya, Allah itu tadi ya mengurus, mengatur manusia, yang menguasai, merajai manusia dan sembahannya manusia, dan itu tidak akan berubah sampai kapanpun. Betul. Ya, manusia mau menyembah Allah atau tidak, Allah pasti kasih tuh yang namanya kenikmatan, kesehatan, ya, rezekinya dijamin. Enggak diminta, Allah kasih tuh. Betul. Iya. Yang justru berubah itu siapanya? Ya manusia yang menempatkan Allah gitu. Iya. Di nomor sekian gitu ya. Bisa jadi ya itu tadi. Masya Allah. Gitu. Maka kenapa Allah katakan la ilaha
Tidak boleh ada Tuhan kecuali siapa? Allah. Hanya Allah saja. Maka di sana menutup ruang, gitu. Menutup celah. Kenapa? Sebab manusia berpotensi membuka celah ruang Tuhan selain Allah. Apa itu? Ya pangkatnya, jabatannya, atau atasannya, atau dunianya, hartanya. Siapa yang mencukupkannya? Itu bisa jadi apa? Berpotensi jadi Tuhan. Istrinya, anaknya. Iya. Jadi akhirnya dirinya itu menjadi budak. Nah, begitu. Artinya nanti ketika Allah memanggil misalnya, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, responlah panggilan-panggilanku, laksanakan perintahku. Ya mungkin bagi yang tidak iman, ngapain sih? Ya, yang paling mudah maksudnya kita dipanggil hayya 'alas shalah, ngapain sih begitu kan? Masyaallah. Tidur lagi aja gitu ya, asik gitu enak gitu. Ya ternyata modal iman ini memang yang pertama. Nah, kalau ngomong soal iman ini Ustaz, soalnya kan problemnya manusia khususnya di Indonesia ini kenapa carut-marut segala macam yang saya bicarakan di awal di opening tadi gitu, begitu banyak gitu. Apa ini juga karena sakitnya iman secara struktur atau secara individualis yang secara individual yang memang sudah menggurita ke segala lini gitu? Ya, masalah pertama dia tidak percaya kepada Allah Sang Pencipta. Maka otomatis ketika dia tidak meyakini dan tidak percaya kepada Allah, maka otomatis setiap sistem aturannya itu juga tidak diindahkan. Ya, maka dia lebih percaya kepada manusia yang membuat misalnya sistem manusia. Lebih percaya kepada sistem ekonomi buatan manusia. Padahal dalam waktu yang sama Allah pun mengatakan nggak boleh, jangan itu bahaya. Dianggap angin lalu saja, gitu. Jadi ya masalah sistemik ya yang mendera ekonomi, sosial ya masyarakat kita apa? Akibat tadi gak percaya sama Allah. Maka jangan salahkan Allah ketika kondisinya menjadi harut-marut seperti ini. Rusak parah gitu. Itu ya. Sebab Allah apa? Maka ini penting. Ya, maka Allah mengutus siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Quran dan hadis. Itulah bentuk cinta dan sayangnya. Kalau Ustaz mengatakan inilah apa? Kado atau apa ya? Hadiah gitu ya. Iya, Masya Allah. Dan kita yang kurang care terhadap diri kita berarti ya, terhadap keimanan kita itu kadang-kadang kadang ada orang yang sakit itu repot banget. Pergi terapi ke sini, sakit pergi ke Singapura, duit dihabiskan berjuta-juta. Kalau sakit fisik begitu. Ke Singapura, ke Malaysia, ke manalah cari profesor terbaik gitu ya. Duit nggak masalah. Tapi kadang masalah iman yang sakit itu tidak menjadi trouble, tidak menjadi masalah. Itu warning ketika buat diri kita sendiri. Kalau sakit iman itu biasanya kecenderungannya itu lebih kepada apa ya, sehingga awal mulanya itu bisa terdeteksi oleh individu, oleh masyarakat, oleh manusia lah khususnya gitu. Ya, jadi memang sakit iman ini unik ya, tidak bisa, bukan sakit fisik kan tadi ya, kalau Ustaz Maman juga ya. Intinya adalah bagaimana untuk mengobati satu, pusat iman itu dalam hati ya. Maka Allah katakan hati yang sakit itu menggunakan kalimat fi qulubihim maradun. Fi qulubihim di dalam hatinya itu ada penyakit gitu ya. Wazadahumullahu maradun. Jadi kenapa dia disebut dengan hatinya ada penyakit begini? Yang namanya hati sakit sama dengan orang sakit misalnya ya. Contoh nih misalnya ketika ada orang yang sakit kemudian kita bawa makanan nih ya, yang enak-enak kata yang sehat. Itu orang sakit itu pahit semuanya. Iya, jadi lidahnya itu sense-nya itu nggak bisa membedakan mana yang manis, mana yang pahit, mana yang enak, nggak bisa. Ya, yang enak yang nungguin aja tuh. Yang ngabisin. Ya itu rezeki yang nungguin. Yang nunggu, yang ngemitin begitu ya. Nah sama begitu ya. Dikasih makanan enak, kata yang sehat itu enak. Bahkan juga tadi begitu ya bisa ya tadi puas begitu. Ujungnya tidak dimakan. Ini peringatan ya kalau Ustaz Najib menyampaikan gini. Kalau ngirim pas jangan sakit. Lagi sehat kirim gitu ya. Gitu. Mau ngirim kolak nih sore begini. Gak apa-apa bagi yang sehat. Kalau udah sakit dikirim enak-enak gak bakalan dimakan. Gitu ya. Lanjut Ustaz. Nah sehingga apa? Contohnya begitu. Jadi ketika Allah ngasih ini kata Allah. Ini makanan panduan kehidupan yang begitu enak gitu ya. Begitu nikmat ya. Kata resepnya pas gitu. Kata hati yang baik, hati yang sehat, orang yang beriman. Tapi kata yang sakit, waduh, ini mengancam. Ini membahayakan, ini mengandung ajaran radikalisme. Nah, itu. Ya. Jadi Allah yang baik itu dituduh jadinya.
jadi tersangka Nah, gitu. tersangka, dituduh gitu ya, membawa ancaman akan membuat kestabilannya itu distabil ekonomi dan lain sebagainya. Tuh gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau hati yang sudah sakit, makanya dia tidak bisa lagi membedakan mana ini adalah panduan yang jadi rahmatan gitu ya, dan juga ini yang tidak. Maka ya tadi begitu ya, Allah katakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin gitu ya. Wala yazidul zalimina illa khasara. Ya, bagi orang yang iman itu nanti ini adalah rahmatun syifaun, obat, penenang jiwa, penerang juga untuk kegelapan gitu ya. Kemudian juga wala yazidul zalimin. Tapi ingat, kalau orang zalim ketika dibacakan ayat Allah bagaikan cacing kepanasan. Coba lihat deh gitu ya. Salah tingkah, bingung gitu sudah ini dan lain sebagainya. Itu illa khasaro. Mereka itu bagaikan orang yang rugi saja begitu ya. Yang nggak jelas salah tingkah terus begitu ya. Disampaikan ayat itu semakin tidak nyaman, semakin takut dunianya hilang, jabatannya hilang begitu ya, temannya hilang gitu, kayak cacing kepanasan. Ya Allah, jadi sebenarnya kalau Islam itu menjadikan pribadi orang ini menjadi orang yang jujur. Kalau imannya betul, orangnya ada ucapannya adalah manis. Baik jujur. Begini ya, Ustaz Maman. Jadi begini Pak. Jadi kalau seandainya dia sudah selesai dengan Allah, Allah jamin tuh selesai dengan yang lain. Selesai individunya dengan muamalahnya. Selesai individunya dengan kepemimpinannya, selesai individunya dengan masyarakatnya, selesai individunya dengan ekonominya, semua gitu. Maka patokannya iman. Nah, sebaliknya kita bisa menilai jika saat ini misalnya di sana sini banyak masalah, maka bisa jadi dari mulai individu, masyarakat, pemimpin, semuanya ada masalah, ada penyakit gitu. Kenapa tadi? Sebab Allah ini begini. Ketika kita ini konsisten dengan ajaran Allah, pasti ada kebaikan di sana. Sebab Islam itu hanya dua saja. Hukum Islam itu mendatangkan kebaikan dan menolak bahaya. Itu otomatis. Nah, maka yang disebut dengan pahala itu ada dua dimensinya. Ada dimensi nanti jangka akhirat. Itu ya, dari pahala nanti mendapatkan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bahagia. Di dunianya dia juga menjadi tenang gitu. Iya, menjadi tenang. Sebab kenapa? Sebab ketika dia melakukan kebaikan itu akan berimbas kepada kebaikan yang lain. Gitu. Itu yang orang tulus, ikhlas itu seperti itu, gitu. Efek nampaknya itu. Betul. Maka ketika dia misalnya sauh, ya, maka dia terjaga lisannya, terjaga matanya, terjaga hatinya, terjaga sikapnya. Itu kan jaminan. Jadi ada yang dimensi nanti ukhrawi dan dimensi duniawi. Itu include semuanya tuh. Nyambung ngeklik. Iya, gitu. Ya, ngeblend gitu ya. Maka sebetulnya nanti masalah kompetensi, pintar atau tidak itu nanti gitu ya. Maka lihat dulu tuh kesolehannya sama Allah. Kalau dia sudah selesai di situ, maka yang disebut dengan dia punya keahlian, ya, dia punya apa, itu mah bonus. SDM itu begitu melihatnya. Jadi ketika dia sudah selesai taat menjalankan agamanya, maka garansinya itu adalah sosialnya menjadi baik. Begitu. Makanya kalau pingin layak di hadapan Allah, bereskan dulu ini. Gitu, masalah utama ini. Gitu ya. Dengan cara seperti itu nanti akhirnya menjadi sesuatu hal yang dia hidup tidak akan menjadi orang yang selalu gelisah, tidak tenang, tidak bahagia. Betul. Padahal Allah fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Allah kasih banyak banget nikmat kan ya Ustaz ya. Tapi kenapa gitu ya? Nikmat yang banyak ini tidak menjadikannya dia itu tersadar bahwa aku tuh tidak memiliki apa-apa kecuali ini semuanya dari Allah. Gitu. Betul. Ya, ini maka pentingnya kenapa kita mesti mendakwahkan Islam. Lagi-lagi dakwahkan Islam. Kita harus betul-betul ya tadi hidup mati ini kita untuk mendakwahkan Islam supaya apa, kebaikan itu bisa dirasakan nanti. Jadi ketika kebaikan itu ada di tengah-tengah masyarakat kita, itu yang akan menikmati bukan kita, semua ya, jangankan manusia, termasuk binatang, tumbuhan, hewan, alam semesta. Kata Allah kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya sering katakan ayat ini menjadi bentuk garansi. Islam ajarannya kenapa harus kafah? Sebab garansinya ya, efeknya, feedbacknya kepada apa? Kehidupan sosial, manusia. Kehidupan alam semesta ini. Coba ketika Islam tidak diterapkan, tidak dipakai, dia tuh tangan-tangan jahil, fasad di mana-mana, rakus ya. Orang makan segini sama. Tapi ingin punya pulau, ingin punya gunung emas, ingin menguasai laut, gitu. Sehingga yang lain, masya Allah, nggak kebagian kan? Padahal ini nggak bakal habis Allah ngasih. Iya. Khawatir aja gitu. Ya soalnya juga
puasa setiap tahun juga nggak memberikan efek apa-apa, Ustaz. Iya itu makanya. Soalnya yang begitu ya. diminum itu bukan es kelapa, tapi solar diminum, aspal dimakan Masya gitu Allah, kan. Ini sedih gitu ya Kak. Soalnya kan kenapa ya Iya, gitu. iya. Bantuan sosial juga yang Iya. harusnya nyampe untuk orang Ambil gitu. juga diambil ya, juga. bukan haknya. Bukan Masya Allah. haknya Nah, itu gitu. tadi Ya kan gitu. istilahnya begini, kayak ini tangan kanan bala-bala, tangan kirinya apa? Apa namanya, lepet gitu ya. Kemudian di mulutnya juga masih penuh. Iya. Jika di hutan yang lari-larian itu, yang Iya, naik-naikan iya. kaki kanan kiri semuanya Nah, saking maka kurang dengan Islam itu ya tadi, jadi ibadah itu bukan hanya sebatas bagaimana dimensinya, ya dia ibadah hubungan dengan Allah, tetapi ibadah itu dalam semua aspek kehidupan. Bahkan apa lagi-lagi, kenapa kita mesti menyampaikan Islam lagi solusinya, Islam lagi solusinya, Islam terapkan dalam semua aspek kehidupan. Ya tadi supaya tidak ada celah gitu. Iya. Celah-celah itu nanti akan membuka efeknya domino nanti. Satu celah dibuka gitu ya, nanti akan datang ke yang lain. Kayak ban lah, kalau ban kempes kan sudah sedikit pun lama-lama jadi gede. Iya, sobek, Sampai bocor. habis dong nantinya anginnya. Gitu. Nanti masuk angin deh kalau Iya. istilahnya gitu ya. Mending dikerok bisa. Kalau udah bocor kemana-mana Nah, gitu. ditambah. Iya. Inilah pentingnya ya. Ya. Makanya Ikhwan Fillah yang dirahmati Allah di channelnya official Ustadz Aziz Ahmad Tajuddin MAG ini Masya Allah luar biasa. Kita akan mendapatkan banyak hal gitu, banyak ilmu yang akan bisa kita share. Makanya silakan kalau mau bertanya antum semua di sini ya. Nanti akan ada nomor yang bisa Anda hubungi, yang bisa antum hubungi untuk bisa bertanya apapun problemnya. Karena hari ini orang cenderung bingung mau bertanya kepada siapa. Bertanya sama Dr. Aziz Ahmad Tajuddin, kemana rumahnya, di mana gitu, dan segala macam akan repot. Makanya ketika ini dikeluarkan untuk menjadi solusi, mencari solusi bagi Anda yang memiliki problem-problem yang belum bisa terselesaikan. Ya mungkin bisa jadi kalau antum yang masih bujang mau cari jodoh gitu, kan nanti bertanya dengan cara yang benar gitu kan, kan akan mencari solusi yang terbaik. Yang belum punya rizki sesuai dengan harapannya. Semua yang namanya manusia hidup pasti punya solusi ya. Punya masalah ya. Punya masalah, iya. Kalau masalahku hari ini dompetnya kering gitu kan, masalahmu yang belum nikah-nikah gitu kan banyak lah gitu ya. Itu masa sesuai dengan kadarnya gitu ya. Kalau Ustadz Aji sekali berUstadz Aji ya pasti trouble-nya lebih tinggi gitu juga, ya. Cuman kan alhamdulillah kita yang di sini itu bisa mendapatkan solusi dari apa yang kita hadapi, dan salah satunya yang kita hadapi hari ini adalah ini banyak juga yang bertanya mengenai menurut Ustadz nih solusinya kalau Islam gitu ya, melihat semuanya kan harus bersandarkan Islam nih Ustadz. Ketika Lebaran seperti ini, saya itu tadi sedikit ngobrol dengan saudara saya gitu, sampai menanyakan saya salah apa sih gitu ya, pasar dibuka, mall dibuka gitu ya, kemana-mana tempat wisata boleh, tapi anak saya mau pulang kampung nggak boleh sama kamu. Emang kamu teh punya masalah apa sama aku, katanya gitu. Saya jadi ketawa hayang seri ada gitu. Ya di media sosial ya. Ya hal-hal begitu mah muncul aja Ustaz gitu ya. Ada aja lucunya. Ya lucunya gitu. Di sisi lain saya merasa miris gitu ya. Tapi di sisi lain juga saya merasa ada hiburan sedikit tertawa lah saya melihat dengan bahasa yang seperti itu. Nah, ketika Islam melihat, memandang solusi yang seperti apa nih Ustaz, ketika tadi ya ada harapan dari orang tua yang ingin bertemu dengan anaknya di rantau. Terus ada anak yang juga ingin bertemu tapi dengan kondisi yang seperti ini. Kalau masyarakat ini harus memposisikannya seperti apa? Kebijakan yang bagaimana yang harus diikuti supaya tadi jangan salah tafsir, jangan salah persepsi, karena tadi tempat wisata dibuka, mall dibuka, pasar dibuka gitu. Aika masjid masuk. Aya puguh setan mah gitu ya. Ini apalagi mau pulang kampung. Nah, hal seperti ini kalau dilihat dari sudut pandang Islam nih Ustaz. Ya, pertama ya jangka pendek dulu saya jawab ya. Jangka pendeknya ya husnuzon saja dulu ya. Berbaik sangka. Ya, mudah-mudahan ini adalah upaya ya pemerintah untuk tadi menekan ya tingkat penyebaran COVID begitu ya. Nah, cuman begini masalahnya adalah ini kan COVID sudah mau setahun ya, udah mau ulang tahun. Ulang tahun kedua. Nah, ini jangka panjangnya nih ya. Tentu ini pendekatannya Islam nih ya. Nah, memang dalam Islam itu satu yang disebut dengan bahaya itu harus dihilangkan. Ad-darar yuzal. Ya, setiap yang mengancam jiwa itu mesti dihilangkan. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Ad-dararu la yuzalu bid-darar. Ya, menghilangkan bahaya itu nggak boleh dengan bahaya yang lain.
Contoh bahaya yang lain misalnya nih, satu sisi dia di lockdown, dia nggak bisa usaha dong, dia nggak bisa dapat uang dong. Nah itu bahaya juga. Nggak ikhtiar gitu ya. Artinya apa? Semua pintu ditutup padahal dia usahanya jualan misalnya. Nah itu juga nggak solusi. Nah maka dalam Islam itu ketika dulu begitu ya, para sahabat Nabi sempat ada yang kena wabah gitu ya di Madinah, itu kan jelas Rasul mengatakan kalian jangan meninggalkan tempat tinggal kalian dan nggak boleh ada yang masuk. Itu apa bahasa kita ini apa namanya lockdown gitu ya. Nah lockdown ini sejak jadi itu sudah lama ada gitu ya. Nah coba nih kalau pas misalnya itu kan sejak dulu tuh setahun ke belakang kita nostalgia lagi ya. Nostalgia diterapkan semua apa namanya bandara ditutup misalnya ya. Nah itu kan udah lama selesai sebetulnya. Nah kalau saat ini menjadi kemana-mana jadinya begitu ya. Nah itu ya, tetapi ya tetap kita jaga gitu, ikhtiar gitu ya. Mudah-mudahan itu upaya yang bisa menekan ya, gitu. Vaksin dan lain sebagainya sudah dijalankan. Intinya tadi disiplin aja ya, disiplin masyarakat begitu ya. Nah tetap ya. Jadi intinya Islam itu ingin menjadikan sebagai solusi ya bagaimana? Ya intinya adalah konsisten mestinya gitu ya. Nah ini yang menjadi kadang-kadang tadi dalam meme yang tadi ya. Memang apa salah saya dengan kamu gitu ya. Gitu. Sebab ada di sana yang memang ya susah begitu ya. Artinya satu sisi dia menutup, sisi lain dibuka gitu. Jadi ada kecemburuan sosial, Ustaz. Betul. Jadi memang lubangnya sudah banyak saat ini susahnya. Ya kan tingkat yang meninggal sudah banyak, yang terinfeksi sudah juga banyak begitu ya. Ya tadi begitu. Nah ini ya. Jadi kalau sudah begitu ya kembali gitu ya. Satu sisi ya kita disiplin, cuma di sisi lain juga tadi kita jangan lagi ada yang ya gitu ya kadang-kadang depan mata gitu ya apa keteladanan itu nggak ada gitu. Betul. Ya dipertontonkan seperti itu. Ketidakadilan ini yang membuat masyarakat membuat kayak begitu kalau saya melihatnya begitu. Akhirnya ketidakpercayaan atau iman tadi sudah kepercayaannya hilang gitu. Nah itu jadi ketika misalnya Rasul kita ya sudah menyampaikan tentang bagaimana terapi untuk menyelesaikan wabah gitu kan. Nah tahruju wala tadkhul, yang di dalam nggak boleh keluar, yang di luar nggak boleh masuk gitu ya. Itu lockdown gitu jadi itu. Nah ini kan mestinya itu kebijakan itu kalau dia iman kepada gitu, yang pemangku kebijakan itu iman kepada Allah dan Rasulnya dan Islam sebagai solusi, selesai sebetulnya. Tidak perlu waktu sampai 2 tahun lebaran. Oh nggak usah. Bang Toyib udah nggak pulang-pulangnya belah tambah panjang gitu ya kan. Masya Allah. Gitu. Jadi intinya ini secara Islam juga dari awal sudah memberikan solusi. Sudah. Bahkan 14 abad yang silam sudah. Dan namanya wabah itu bukan hanya hari ini. Dari dulu secara ini gitu. Juga pasti terulang. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan lemahnya sistem fundamental ya pengelolaan kita gitu. Jadi sekali ada tsunami gitu ya, tsunami COVID semuanya berantakan. Porak-poranda gitu bahasanya. Padahal kalau semua tata kelolanya baik gitu ya, manajemennya baik, selesai semua. Ini gitu. Bermula dari apa ya, Tad? Kenapa kita suka akhirnya tidak percaya gitu, tidak yakin dan ujungnya seperti ini mundur lama gitu dan akhirnya ini yang dipahami. Jadi satu tadi kan di awal kita bicara masalah apakah Islam ini ya diyakini sebagai din atau tidak, wahyu yang tadi gitu ya, kalau sudah Allah yang menurunkannya, mestinya manusia cukup dengan iman saja, percaya saja, betul sebetulnya. Ya, jadi nggak usah sulit sebetulnya. Toh kita lengkap, ajarannya juga sempurna, kemudian juga semua ada, apalagi ya kita hidup pada abad yang sudah kaya, ya, canggih. Kekayaan intelektual kita sudah digali oleh para ulama ratusan tahun ke belakang. Kemudian kita diwarisi ilmu-ilmu yang begitu banyak. Waduh, tinggal buka aja sebetulnya enak sekali. Jadi ya kalau makan itu tinggal kalau baju tinggal pakai, kita nggak usah buat pola lagi gitu. Iya, sudah ada mapnya. Iya, sudah ada gitu. Tinggal pakai enak. Metodologi gitu, ilmu sudah ada, ilmu sudah ajeg, semua sudah ada. Resepnya udah ada. Sudah. Copy paste aja lah gitu ya. Kita tinggal itu. Sebab memang Allah tahu kita itu bukan mustahil. Yang jago bahasa Arab, yang misalnya hafal, yang bisa kayak ulama-ulama. Berarti ini cenderung kepada manusia sombong ya Ustaz? Ya sombong kalau tidak mau taat kepada Allah. Apa disebutnya? Ya ngelunjak begitu ya. Kalau manusia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Nabi-Nya. Ya sementara kan sombong itu selendangnya Allah. Betul. Nah manusia pengen ngambil sesuatu milik Allah yang itu nggak bisa gitu, maksudnya. Akan lebih tahu lebih mengerti. Lebih tahu. Ini a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Allah saya lebih tahu tentang bagaimana ya tadi semua kejadian-kejadian di langit dan di bumi kata Allah. Masya Allah ya. Jadi manusia ini memang sudah terlalu
belagu gitu ya, atau sudah merasa dirinya paling pintar gitu sehingga menjadikan mapnya tidak lagi dibutuhkan Al-Quran, tidak lagi as-sunnah gitu, sehingga ya buat aturan sendiri, buat perencanaan dan rancangan sendiri. Maka hati-hati dengan ungkapan misalnya kan agama itu hanya dogma saja yang sifatnya urusan hablum minallah. Betul. Sedangkan wilayah-wilayah yang lain sosial itu kan dikembalikan kepada kita, dikembalikan kepada manusia loh gitu ya. Seolah-olah seakan-akan Allah itu tidak selesai gitu ngurus manusia alam semesta gitu ya. Kurang ajar gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Padahal motor aja dikeluarkan oleh satu produk merek tertentu pasti ada aturannya bagaimana pasti. Kapan harus diservis, kapan ganti oli, kapan tune up, semua ada mekanismenya gitu ya. Dan manusia nggak mau di-tune up. Gimana itu? Ya maka sekali lagi yang disebut dengan fasad itu tadi, tunggu saja kehancurannya ketika memang manusia sudah tidak mau mengindahkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajaran Islam ini tadi rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk yang beriman saja, semua alam semesta begitu ya. Maka dalam ayat lain Allah katakan syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Hudalnya linnas. Petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Penjelasan semuanya. Jadi penjelasan yang sangat rinci gitu ya. Semua gitu. Detail gitu. Allah itu maha teliti gitu. Maha teliti. Masya Allah gitu ya. Kalau ngelihat struktur manusia saja kita bingung ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki saja sudah tidak mungkin. Apalagi kan ini kan yang disebut dengan saraf itu semua jutaan gitu ya, banyak sekali. Nah itu kan Allah. Masa iya salah misalnya kita melihat orang ini siapa nih? Nah itu kan ada yang konslet kalau begitu. Ada yang salah berarti gitu. Nah ini apa ya namanya, skenario Allah begitu luar biasa, terperinci, detil begitu luar biasa dan solutif gitu. Ada manusianya saja yang tidak ngeh atau tidak care terhadap ini semuanya. Bahasa tadi kan aneh gitu kan, kepada yang menciptakannya, kepada yang lebih tahu, kepada zat yang maha hebat tidak percaya. Tapi kenapa kepada manusia yang lemah, yang tidak bisa apa-apa, hidupnya jadi hidupkan? Iya betul. Matinya jadi matikan gitu. Malah dianggap bangga, percaya gitu. Kan ini ada yang salah. Ya Masya Allah ya, kita jadi paham mengerti kalau bicara dengan Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Azi Ahmad Tajuddin yang selalu memberikan solusi-solusi dari problematika kita. Kadang-kadang kita itu mentok kalau menghadapi masalah-masalah gitu ya hari ini. Kenapa juga kita berbicara tentang uang, mau lebaran uang itu harga 100.000 kayaknya nggak ada harganya Ustaz. Masalah itu. Ya kenapa gitu ya? Kenapa uangnya kertas gitu ya? Ini juga masalah apa ini solusi apa masalah apa kemana gitu ya? Kenapa uangnya kertas yang nggak ada harganya? Mau mudik seolah-olah kan jadikan seperti ini gitu, duit nggak ada harganya. Ini kan juga sesuatu. Nah Islam melihat itu juga kan satu hal yang harus ada solusi gitu kan Ustaz. Iya betul, dalam Islam kan sudah jelas gitu ya. Jadi mata uang itu dia menggunakan logam mulia, namanya emas gitu ya, disebut dengan dinar gitu ya. Nah logam mulia itu jelas, memang di sana ada nilainya gitu ya. Nilai yang tidak berubah gitu ya. Nah itu kan itu ajaran Islam kan gitu. Jadi kita sampaikan ini ajaran Islam gitu ya. Jadi tentang masalah ekonomi Islam sudah bicara masalah itu, tentang politik Islam juga bicara masalah itu, tentang sosial dan lain sebagainya Islam bicara masalah itu. Bagaimana masalah rumah tangga, keluarga, anak, pendidik, semua ada gitu ya jawabannya gitu ya. Masya Allah. Jadi lengkap sudah. Iya, makanya kenapa saya acak-acakan bertanya ini sebenarnya itu dalam pertemuan awal kita ini menjadikan sesuatu nanti kita akan kita brainstorming dulu ya. Nanti kepengen kita bahas step by stepnya satu persatunya. Bagaimana minggu depan kita pengen atau hari esok gitu ya, mudah-mudahan Allah kasih kesempatan lagi, kita hidup sehat, masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu di sini. Saya pengen membahas mengenai betapa pendidikan Islam itu penting. Betul, insya Allah. Karena dengan pendidikan itu kita akan menjadi manusia yang beradab. Betul. Kalau hari ini kan pendidikan kayaknya tidak melahirkan orang beradab ya Ustaz ya. Iya, jadi kan emang ya itu tadi kalau pakai manusia itu sudah buntu. Sudah buntu gitu ya. Jadi memang sudah bingung. Direvisi gitu. Revisi itu tapi tetap aja bikin salah gitu. Betul. Ya, karena keterbatasan manusia. Ya itu makanya kenapa kita harus kembali kepada Allah? Ya Allah itu bukan manusia gitu ya. Jadi kalau dikembalikan di urusan yang bukan wilayah kita oleh kita, jadinya begitu. Jadi menjadi buntu, salah tingkah, ke sana salah, ke sini salah gitu ya. Ujungnya ya sudah.
Ya, repot semua. Iya. Ini dari pendidikannya saya ingin bahas nanti minggu depan Ya, soal Allah. begitu. Yang kedua, dari pendidikan ini kan melahirkan orang intelektualitas, orang yang soleh, orang yang baik. Tapi ternyata orang yang baik itu dalam kehidupan nyatanya, dalam sosialnya itu tidak melahirkan orang-orang yang baik gitu ya. Yang narkoba tetap masih merajalela gitu ya. Yang zina masih tetap gitu. Yang riswah juga masih tetap. Ini dalam hukum sosial Islam itu kan juga membahas bagaimana secara garis besarnya Islam itu sudah menggariskan ini loh mapnya yang harus dipakai dalam bersosial gitu. Kan ada hablum minallah, ada hablum minan nas gitu kan. Jadi memang kan sebenarnya begini ya, apa yang disampaikan oleh Ustaz Maman tadi itu sudah Allah jelaskan dalam gambaran sebuah ayat. Allah mengatakan waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma al-ayat. Siapa saja yang berpaling gitu ya, ngeyel ya, enggak mau taat dengan perintah-perintahku, udah apa yang Allah sampaikan lewat lisan nabinya dalam Al-Qur'an itu adalah akan tercipta kehidupan ma'isyah dhanka, kehidupan yang sulit, kehidupan yang serba susah. Kehidupan yang multi krisis dimensional. Gitu bahasa hari ini. Itu bahasa ayat sudah. Masya Allah gitu ya. Jadi apalagi yang mau ditolak sama lu, kasarnya kan gitu. Kalau sudah bicaranya ayat. Quran itu simpel. Iya. Bahasanya jelas. Mudah dimengerti. Enggak panjang-panjang. Ma'isyatan dhanka. Gitu ya. Ya, jadi terjadilah yang seperti itu akhirnya. Betul. Nyambung setelah pendidikan, sosial, budayanya. Budaya sekarang juga hidup tidak sesuai dengan budaya Islam, Ustaz. Ya, akhirnya gitu. Perempuan berkerudung. Kasian ya anak-anak kita juga kan. Iya. Gitu. Perempuan berkerudung sekarang di mana-mana TikTokan, joget-jogetan. Apakah yang seperti ini gitu kan? Nanti kita bahas episode kita bahas, kita step by stepnya. Juga termasuk tentang nanti, ya. Politik. Betul. Islam, bagaimana orang harus berpolitik Islam gitu. Karena dengan politik Islam kita akan menjadi orang yang menempatkan Islam dulu gitu. Jangan menempatkan politiknya dulu, Islamnya dulu yang ditempatkan. Pokoknya, untuk mengatur bagaimana berpolitik, Ustadz. Pokoknya Quran itu adalah panduan politik, panduan berekonomi, panduan bersosial, panduan berbudaya, panduan kepemimpinan, ada semua ya. Ada. Yuk kita bedah nanti ya. Iya, insya Allah satu persatu ya Ustadz. Tapi sebelum closing itu biasanya kita ini berapa jam tuh ya? Asik banget kalau udah ngomong kayak gini, asik banget. Kita ngomong ke produsernya ya. Berapa jam kita nih ngomongnya ya? Masya Allah ngobrol seperti ini. Satu lagi nih Ustadz sebelum kita bahas. Ini kita membahas mengenai bagaimana menjadi solutif bagi setiap problematika itu Islam menjadi solutif. Nah, untuk menjadi pegangan awal bagi yang awal sekali mengerti bagaimana sih sebenarnya Islam supaya bisa dicerna dengan baik, mudah, sehingga apa yang disampaikan Ustadz tadi, oke, mulai dari hari ini saya hijrah mau menyampaikan Islam dan mau mengamalkan Islam. Jadi sangat mudah sekali ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ajaran din ini itu memang untuk cocok untuk semua. Ya, semua level, semua IQ gitu ya. Semua kalangan. Enggak ada yang susah begitu ya. Coba lihat, pada zaman Nabi sahabat kan beda-beda. Ada yang dari kalangan budak, ada yang pengusaha, ada yang orang kaya gitu ya. Ya berbagai kasta lah. Berbagai kasta ya. Enggak ada gitu. Enggak cocok semuanya begitu. Jadi sangat mudah begitu ya. Enggak kan kalau kita sekolah ini yang matematika harus IPA dipahaminya. Kalau ke teknik ini harus basicnya gitu ya. IPS. Kalau ekonomi IPS. Enggak gitu kalau Islam. Semua level begitu ya. Nah, maka itulah yang disebut dengan Islam ini diturunkan oleh Allah dengan ajaran yang membawa kemudahan ya. Islam juga membawa tadi kedamaian. Semua level juga ya tadi begitu ya. Jadi bagaimana supaya mudah yang ngaji. Mempelajari Islam itu satu ya tentu ya kita harus milih guru yang baik, guru yang memang kompeten, dia punya sanad ilmu, ya punya otoritas untuk menyampaikannya, gitu ya. Yang kedua memang sunnahnya tadi, gitu ya. Ada kitabnya yang dikaji, sama dengan kita ngaji lah, ya dituntun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikuti, kayak gitu. Itu transformasi dalam Islam begitu. Nah kalau ini nggak ada nanti taskif itu yang harus dilalui, intensif, gitu ya. Ada bahasannya, ya sama kayak di pondok gitu ya. Nah, kiai membacakan santri talaki namanya. Ya, mulazamah intensif gitu. Jadi akhirnya nanti mendapatkan Islam atau pengetahuan Islam utuh. Betul. Gitu ya. Yang ingin kita dapatkan, ingin kita sampaikan di sini adalah yuk bareng-bareng kita pelajari Islam supaya menjadi orang yang masuk ke dalam Islam itu secara utuh. Iya, secara sempurna gitu. Ya, satu ya tadi resepnya adalah Ustadz ingin menyampaikan ngaji. Kalau tidak mengaji akan repot. Iya, gitu. Sengsara selama-lamanya. Jadi menjadi soleh itu mutlak.
Tidak ada pilihan Nggak lain. ada pilihan lain begitu. Jadi ngaji itu jadi soleh, profesi soleh itu dengan ngaji gitu. Nah, gitu. Sebab nanti kalau sudah soleh apapun efeknya sudah selesai. Gitu. Sebab kan kejahatan itu manusianya, sumber itu manusianya gitu. Ya, yang namanya jahat harimau singa itu nggak bakal sampai ngegundulin hutan. Dan nggak akan membunuh anaknya sendiri. Nggak bakal begitu. Gitu. Sekarang itu gitu ya. Kejahatannya begitu ya. Aduh, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ya Ustaz, jazakallah khair. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan kemudahan, kelancaran sehingga aktivitas dakwah kita, pencerahan terhadap umat ini terus bisa kita lakukan secara maksimal. Dan mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di hadapan kita nanti akan bisa kita bedah satu persatu sehingga menjadi pelajaran berharga untuk umat ini mau kembali dengan sukarela kepada Islam, bukan yang lain. Karena mengembalikan kepada hidup kepada Islam itu memang rada sedikit lama, susah gitu ya Ustaz. Iya, tapi memang sebetulnya itu yang wajib kita sampaikan. Sebab tidak ada fitrah, tidak ada aturan yang paling cocok, kompatibel sesuai dengan desain ya. Fitrahnya manusia kecuali Islam. Itu aja. Maka lagi-lagi ya ini adalah sesuatu yang wajib diperjuangkan, wajib didakwakan, wajib disampaikan sebagaimana Rasul, Nabi dan semua menyampaikan. Itu aja tugas kita. Iya, Masya Allah. Ya, statement terakhir Ted sebelum kita tutup. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua yang nonton channelnya Ustadz Aji Official ini. Mudah-mudahan dengan Ustadz Aji menjawab pertanyaan-pertanyaan semuanya menjadi solusi, menjadi hal yang menginspirasi dan tentu ingin tahu sejauh mana Islam itu menjadi solusinya gitu. Mangga. Baik ya Ustaz Maman yang juga dan juga para ikhwan fiddin rahimakumullah dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan momen Ramadan 1442 Hijriah ini momen kebangkitan kita ya. Kan kalau di bulan Ramadan tuh semangatnya tuh tinggi semuanya tuh. Lagi naik sedekah, semangat infak, semangat thalabul ilmi, semangat ke masjid juga. Nah, mudah-mudahan ini momen yang bagus ini. Kita awali dengan Ramadan ini untuk mengkaji semangat memahami Islam. Sebab itu adalah kebutuhan, sama dengan makan, sama dengan minum, gitu ya. Jadi andai kita tidak pakai Islam ya tadi gitu, efeknya panjang, efeknya domino dan bukan hanya di dunia, sampai ke akhirat loh. Maka hidup jangan coba-coba. Iya. Harus yang pasti. Iya, gitu. Dan supaya tidak coba-coba, Allah pun juga tidak menciptakan kita main-main. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Enggak main-main. Maka bukti nggak main-main, Allah juga tidak asal-asalan gitu ya. Lengkap semuanya. Inna dina indallahil Islam al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Dan Allah bukan kayak manusia gitu ya, cepet-cepet ingin jadi dulu ayo gimana nanti aja. Lah, ada gimana nanti. Jadi planningnya mantap gitu. Sudah. Menciptakan Ustadz Aji bentuknya gitu ya. Ganteng, baik hati, tidak sombong, soleh gitu ya, Masya Allah. Cukup Ustadz? Iya, syukran, jazakallah khair. Sampai jumpa lagi nanti. Insyaallah, alhamdulillah. Barakallah Ustaz, jazakallah khair. Mudah-mudahan rencana kita Allah ijabah, doa-doa kita Allah ijabah, dan mudah-mudahan rencana ini juga menjadi sesuatu ke depan dan mudah-mudahan kita bisa realisasikan. Amin. Ya ikhwan fillah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kita akan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan mulai hari ini dan mulai ke depan kita akan lebih baik. Jadikanlah hari ini lebih baik dari kemarin, hari ke depan lebih baik dari hari ini, dan jadilah orang-orang yang spesial dan terus layakkan diri di hadapan Allah untuk menjadi orang-orang yang layak mendapatkan kebahagiaan lahir batin dengan disediakannya surga seluas langit dan bumi untuk Anda semuanya yang beriman bertakwa. Kebenaran dari Allah, kekurangan dari saya. Mohon maaf, sampai ketemu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.